Pasien selanjutnya dipersilakan masuk. Pagi, dokter. Oh, pagi. Selamat pagi. Dengan siapa saya berbicara? Febe. Oh, Febe. Ya, selamat pagi. Ada apa? Ya, jadi ini dokter, saya akhir-akhir ini tuh sulit sekali untuk mengampuni. Ada orang yang jahat ke saya, tapi saya sulit sekali untuk mengampuni orang itu. Gitu, dokter. Iya. Berarti ini mau konsultasi tentang sulit mengampuni ya. Ya, sulit mengampuni itu berarti Febe tidak bisa memaafkan orang yang bersalah pada Febe ya. Nah, mengapa terjadi seperti itu? Karena mungkin Febe itu berpikir bahwa orang tersebut tidak layak untuk diampuni. Pernah Febe berpikir seperti itu? Nah, iya. Febe merasa tidak adil jika orang itu diampuni, kesalahannya terlalu besar. Mungkin ada ya Febe seperti itu, pikiran seperti itu. Terus mungkin juga Febe tidak mau menerima perlakuan yang buruk terhadap Febe. Meskipun Febe memang benar. Tapi karena Febe tidak mau menerima perlakuan yang seperti itu, maka Febe sulit mengampuni ya. Dan ada juga pikiran seperti ini. Orang itu tidak pantas untuk mendapat balasan. Orang tersebut sudah pasti dapat kejahatannya itu perlu dibalas. Mengerti ya maksudnya dokter ya? Jadi Febe mungkin berpikir orang tersebut itu pantas mendapatkan balasan dari kejahatannya. Itu yang dokter maksudkan. Tetapi ingat Febe, tak bacakan ayat ya Febe ya. Dalam Matius 18 ayat 21. Febe dengar ya. Ini termasuk resep. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali. 7 kali. Nah, Febe, berarti kalau Febe sulit mengampuni, Febe ingat ya pesan dari Tuhan Yesus bahwa kita harus belajar mengampuni. Saat Petrus bertanya, sampai berapa kali Tuhan? Tuhan katakan sampai 70 kali 7 kali. Kalinya masih ada, jadi tidak terbatas. Ya Febe ya, belajar ya untuk itu ya. Iya dokter, sebenarnya saya pengen bisa mengampuni. Bagus. Tapi saya nggak tahu, tetap tidak bisa. Kira-kira penyebabnya apa ya? Gini, penyebab orang sulit untuk bisa mengampuni itu adalah menganggap diri sendiri benar, orang lain yang salah. Mungkin selama ini Febe menganggap aku yang benar, orang itu yang salah, biar aku tidak mau mengampuni. Mungkin seperti itu. Jadi sama-sama mengoreksi diri ya untuk kebaikannya Febe. Atau Febe ada luka batin, jadi sulit untuk melupakan. Ada akar pahit, jadi nyimpan kesalahannya orang. Kesalahannya orang selalu diingat-ingat. Mungkin seperti itu Febe. Itu juga merupakan penyebab mengapa Febe tidak bisa mengampuni. Terus penyebabnya itu juga adalah karena hati yang kurang menyadari dan bersyukur akan betapa besarnya anugerah pengampunan Tuhan Yesus. Jadi kalau di hati Febe nanti ada hati yang menyadari bahwa Febe sudah menerima anugerah dari Tuhan Yesus yang terlebih dahulu mengampuni Febe, maka Febe bisa melepas pengampunan itu. Jadi Febe tidak sulit lagi untuk mengampuni. Ya, ada ayatnya. Dokter bacakan ya. Matius 18 ayat 23 sampai 30.
ini ada satu kisah, agak panjang ya Febo ya. Dokter bacakan ya. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar. 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkan kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Alguju sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Jadi baru dokter baca sampai ayat 34 ya. Jadi ini dulu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang pengampunan. Febe sudah mendengar ya, baru dokter ngomong ya. Ada seorang hamba yang sudah diampuni, dia tidak mengampuni kawannya ya, seperti itu ya. Jadi belajar Febe ya untuk dapat mengampuni supaya Febe sehat ya. Sehat, tidak ada luka batin ya. Terus apa lagi Febe? Iya, sudah ini sih dokter sudah terjawab semuanya. Jadi terima kasih dokter untuk semua. Satu hal lagi ya. Ini Febe, solusi untuk Febe ya. Jadi jalan keluar untuk Febe ya. Ingat selalu ada 3 hal ya. Pertama, untuk Febe bisa mengampuni, Febe yang harus dilakukan Febe adalah jangan mengingat kesalahan orang lain, ya. Jangan mengingat kesalahan orang lain. Mengampuni tidaklah sama dengan melupakan. Apa yang sudah terekam ya dalam ingatan kita akan tetap ada. Pasti ingat ya, Febe ya, ada dalam ingatan kita. Tapi mengampuni berarti ketika ingatan itu muncul kembali ya, ingatan itu muncul kembali, sengatnya tidak membuat hati kita terluka. Ya, itu ya Febe ya. Meskipun sudah ingat, tapi Febe harus bisa mengendalikan pikiran Febe ya, supaya sengat daripada kebencian, kemarahan, tidak bisa mengampuni itu tidak ada lagi. Ya, seperti itu. Terus satu hal lagi Febe, solusinya untuk Febe ya. Ingatlah selalu, jika Febe tidak mengampuni orang yang bersalah kepada Febe, Bapa di surga juga tidak mengampunimu. Ya, itu ada dalam Matius 6. Ada apa ya? Resepnya banyak hari ini Febe. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bukan Tuhan Yesus, bukan Bapa di surga itu tidak mengasihi kita, bukan ya. Tetapi Tuhan Yesus ingin mengajarkan supaya kita yang sudah diampuni
Kan Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa-dosa kita, Febe, mati di kayu salib, dia sudah menanggung segalanya, menghapus hutang-hutang dosa kita, dan Tuhan Yesus itu mau kita juga melakukan kepada sesama kita, seperti itu ya. Jadi kita pun harus dapat mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus dan kita mau mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Oh ya, ada satu lagi, Tante ingat kisah dari Yusuf. Ingat ya, Febe ya. Mungkin waktu sekolah minggu dulu Febe ya sering diceritakan ya. Nah, pribadi Yusuf kalau kita ingat ya ceritanya ya Febe, sungguh dia itu kan banyak saudara-saudaranya. Dia kumpul bersama ayah ibunya, saudara-saudaranya ya. Terus pada suatu saat saudara-saudaranya semua jahatin dia. Dia sampai dibuang ke dalam sumur, terus dijual ke pedagang, akhirnya masuk ke rumah Potifar. Di situ dia difitnah sama istri Potifar ya, sampai akhirnya dia dijebloskan dalam penjara. Awalnya saudaranya yang mengawali untuk dia sampai pada titik terendah dia masuk penjara. Tetapi saat dia sudah menjadi Perdana Menteri di Mesir, puji Tuhan, dia tidak memperhitungkan kesalahan saudara-saudaranya, alias dia mengampuni. Jadi Febe, kita mau belajar ya, kita belajar dari pribadi Yusuf juga, bahwa dia mengampuni saudara-saudaranya yang sangat jahat kepada dia. Dia mengantarkan makanan bekal untuk saudara-saudaranya di padang, tapi terus dia dimasukkan dalam sumur. Itu tentang pengampunan ya Febe ya. Jadi Febe belajar terlebih untuk mencontoh pribadi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah teladan kita, teladan yang terindah dalam hidup kita. Supaya kita dapat mencontoh Tuhan Yesus, dia sudah menghapus, menanggung dosa umat manusia, supaya kita beroleh penghapusan dosa ya. Jadi Febe juga harus belajar mengampuni, ya. Ya, itu yang bisa dokter sampaikan, berikan. Untuk resepnya, dokter tulis ayat-ayat yang tadi ya, Febe ya. Jadi Febe saat pulang ke rumah, kalau muncul pikiran, duh aku ini kok sulit mengampuni, nanti baca lagi ayatnya ya, Febe ya. Ya. Ini Febe, bawa pulang, dan semoga Tuhan Yesus akan menjadi teladan buat Febe, memampukan Febe untuk bisa mengampuni. Ya, terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Selamat siang Febe. Hati-hati di jalan ya.